Perkenalkan, nama saya Destari Natasofia Jai dengan NPM 237555110, dan di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban, serta persediaan. Jadi, belanja daerah ini adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa belanja itu adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Untuk belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Artinya belanja itu diakui pada saat kas itu benar-benar keluar. Untuk belanja sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasi itu dia terkait dengan operasional pemerintah daerah. Belanja ini fokus untuk mendukung kelancaran operasional pemerintah sehari-hari. Contohnya itu kayak belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, dan lain-lain. Dan untuk belanja modal, dia terkait tentang pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap. Contohnya itu kayak pembangunan infrastruktur jalan, bangunan gedung atau unit untuk pelayanan kesehatan gitu. Sedangkan yang terakhir itu ada belanja tak terduga. Belanja tak terduga itu adalah anggaran yang telah disediakan untuk mengantisipasi anggaran yang tak terduga. Contohnya mungkin ada bencana alam. Dan di sini ada jurnal untuk pencatatan belanja. Jurnal atas belanja ini dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya ini digunakan double entry yang akan menghasilkan LRA atau laporan realisasi anggaran. Contoh untuk pencatatan jurnal belanja itu belanja pada estimasi perubahan saldo. Di sini ada contoh soal terkait belanja daerah. Dibeli alat tulis kantor untuk operasi sebesar 200.000 dibayar tunai. Untuk jurnalnya ini belanja ATK pada kas di bendahara pengeluaran. Karena dia itu mengeluarkan kasnya secara tunai untuk membeli alat tulis kantor. Definisi beban. Beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dia dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jadi beban itu ibarat harga yang harus dibayar atau pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk bisa mendapatkan pendapatan atau menjalankan operasinya. Mengapa terjadi? Karena perusahaan ini menggunakan sesuatu aset atau mengeluarkan uang atau berjanji untuk membayar di masa depan atau yang disebut dengan kewajiban demi menghasilkan uang. Dan untuk beban dia diakui pada saat timbulnya kewajiban. Artinya saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Dan yang kedua itu terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset ini saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga itu terjadi karena penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Dan yang keempat karena koreksi atas beban atau penerimaan kembali. Ini terjadi pada periode berjalan, dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Untuk klasifikasi beban sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada beban operasi. Beban operasi itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan aktivitas operasinya, seperti kayak beban pegawai, beban barang, beban bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, pengisian piutang, dan beban lainnya. Dan yang kedua itu ada beban transfer.
Beban transfer ini adalah pengeluaran pemerintah yang sifatnya transfer atau pindah ke entitas lain tanpa menerima barang atau jasa secara langsung sebagai imbalan. Untuk contoh dari beban transfer ini ada beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah, ada beban transfer bantuan ke desa, ada beban transfer bantuan keuangan lainnya. Dan yang ketiga itu ada beban non-operasi. Itu adalah beban yang sifatnya tidak rutin. Sebagai contoh untuk dari beban operasional ini, seperti defisit penjualan atau non-lancar. Dan yang kedua itu ada defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. Terus dan yang terakhir ini ada defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Dan yang terakhir itu ada beban luar biasa. Beban luar biasa ini adalah beban yang dicatat atas kejadian luar biasa. Contohnya ini tidak bisa diramaikan pada awal tahun anggaran. Tidak diharapkan terjadinya berulang-ulang dan kejadiannya ini di luar kendali pemerintah. Untuk jurnal pencatatan beban di buku finansial dengan mekanisme pembayaran GU, TU di SKPD, jurnalnya itu beban pada kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Sedangkan untuk jurnal metode langsung, dia beban pada RKPPKD. Nah, di sini ada contoh soal. SKPD membayar gaji pegawai sebesar 100 juta. Untuk jurnalnya sendiri, beban belanja pegawai sebesar 100 juta pada RKPPKD sebesar 100 juta. Dan untuk persediaan, sedangkan untuk persediaan itu adalah aset lancar dalam bentuk barang yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah seperti alat tulis, suku cadang, obat-obatan, bahan pemeliharaan. Ini digunakan dalam proses produksi atau diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan disimpan sebagai cadangan strategi, misalnya kayak cadangan beras atau minyak, dan itu akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan untuk jurnal pencatatan persediaan itu, kalau di akhir tahun dia dilakukan stok omnem atau perhitungan fisik persediaan. Selisih antara saldo persediaan di buku dengan hasil fisik harus disesuaikan. Jika persediaan akhirnya masih ada atau belum dipakai, maka pengakuan persediaan asetnya itu yaitu persediaan pada beban persediaan. Tetapi jika ada selisih kurang dari hasil omnem, maka jurnalnya dibalikkan jadi beban persediaan pada persediaan. Jadi kesimpulan intinya itu adalah belanja itu adalah tindakan membayar untuk mendapatkan sesuatu. Terus jika yang dibeli belum terpakai atau terjual, misalnya stok barang, ia dicatat sebagai persediaan atau aset. Jika yang dibeli sudah habis manfaatnya atau persediaannya sudah terjual, barulah ia diakui sebagai beban atau pengurangan laba.